Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Dwi Utari, NPM 2031050167 dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan interaksi sosial dan kelompok sosial. Yang pertama ada interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Contoh dari hubungan antara individu dengan individu lainnya itu misalnya seorang kakak yang sedang mengajari adiknya belajar sepeda motor. Lalu hubungan antara individu dengan kelompok itu misalnya seorang guru yang sedang menjelaskan materi kepada muridnya. Lalu ada hubungan antara kelompok dengan kelompok. Misalnya itu organisasi pramuka dan OSIS itu saling membantu dalam menyukseskan kegiatan tanam 1000 pohon. Lalu selanjutnya itu ada syarat interaksi sosial, yang dimana syaratnya itu ada dua. Yang pertama itu ada kontak sosial dan yang kedua itu ada komunikasi. Kontak sosial. Kontak sosial, kata kontak itu berasal dari bahasa kon atau cum, yang berarti dalam bahasa Latin bersama-sama, dan tengo dalam bahasa Latin artinya menyentuh. Di dalam kontak sosial ini tuh dapat bersifat primer maupun sekunder. Yang bersifat primer itu misalnya itu terjadinya kontak sosial dengan cara bertemu atau bertatap muka seperti itu atau bersalaman. Lalu yang sekunder itu misalnya si A si A ini mengagumi si C karena dia mempunyai bakat yang disukai oleh si A. Namun si A ini tidak secara langsung mengatakan kepada si C kalau dia mengagumi, tapi dia melalui perantara si B untuk memberitahu kepada si C bahwa si A ini mengagumi si C. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicare dari bahasa Latin yang artinya berhubungan. Komunikasi di sini tuh lebih ditekankan kepada bagaimana pesannya itu diproses. Komunikasi itu muncul setelah adanya kontak berlangsung, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama itu pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Dan yang keempat itu ada dimensi waktu. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu ada sugesti. Jadi sugesti itu pemberian pengaruh kepada seseorang, kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Lalu selanjutnya itu ada imitasi. Imitasi itu adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Misalnya itu seorang anak yang meniru perlakuan atau meniru cara berbicaranya orang tua, seperti itu. Lalu ada identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya itu misalnya si Ira itu pengagum Korea. Jadi dia itu misalnya mengagumi Blackpink. Nah, dia itu mengikuti cara kayak model rambutnya Blackpink, cara berpakaiannya Blackpink, seperti itu. Terus selanjutnya itu ada simpati. Simpati itu suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati itu bisa disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau suatu lembaga formal pada saat-saat khusus. Contoh simpati itu adalah kayak peringatan ulang tahun. Misalnya kalian mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kalian yang berulang tahun. Terus pada saat lulus ujian dan sebagainya. Selanjutnya itu ada empati. Empati itu adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dari seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Contohnya itu misalnya di Yogyakarta. Yogyakarta itu kan pernah ada Gunung Merapi. Nah, kalian tuh merasa kayak prihatin, merasa sedih atas musibah yang menimpa Yogyakarta itu. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada motivasi.
Motivasi itu ada dorongan, rangsangan atau pengaruh yang diberikan seorang individu kepada individu yang lain demikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi akan menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Contohnya itu, misalnya siswa kelas 12 SMA, dia itu bentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah. Nah, si guru itu memberikan motivasi kepada muridnya agar dia tuh belajar dengan giat dan mendapatkan nilai yang bagus saat lulus nanti. Dan selanjutnya itu ada bentuk interaksi sosial. Ada interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif itu interaksi sosial yang bersifat positif. Yang pertama itu ada kerjasama ya. Jadi kerjasama itu suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan. Lalu selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Tujuan dari akomodasi ini adalah untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Selanjutnya akulturasi. Akulturasi itu adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Jadi akulturasi itu merupakan kayak perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya itu ada asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Selanjutnya interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif itu adalah interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik, perpecahan. Jadi itu dia itu lebih bersifat ke negatif. Kalau yang sosiatif itu dia lebih bersifat kepada positif. Yang pertama itu ada kompetisi. Jadi kompetisi itu biasa disebut persaingan ya. Adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. Lalu ada kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Kontraversi merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Lalu selanjutnya itu ada konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian, yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antara individu atau kelompok. Adanya konflik di sini itu ditandai dengan adanya ancaman, kekerasan, dan kontak fisik antara pihak-pihak yang saling bertentangan. Yang kedua, kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group merupakan suatu himpunan atau suatu kesatuan manusia yang hidup bersama, yang disebabkan oleh adanya hubungan antara mereka yang menyangkut hubungan timbal balik, yang saling mempengaruhi dan adanya kesadaran untuk saling tolong-menolong. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Pengertian kelompok sosial menurut beberapa ahli. Menurut Surjono Sukanto, kelompok adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Menurut Paul B. Hurton dan Chester L. Hahn, istilah kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Dan menurut George Homans, kelompok adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik. Selanjutnya itu ada syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama itu, setiap anggota kelompok sosial sadar bahwa mereka tergabung dalam suatu kelompok. Jadi maksudnya itu di sini mereka itu yang tergabung dalam kelompok itu tuh mereka sadar, mereka itu berinteraksi karena mereka itu mempunyai tujuan bersama itu yang mau dicapai. Misalnya itu ada suatu kelompok di kelas nih. Jadi agar kamu sama kelompok kamu itu bisa menyelesaikan tugas dari guru dengan baik dan mendapatkan hasil yang sempurna, maka di dalam kelompok itu tuh ada diskusi dan kerjasama untuk mewujudkan tujuan itu. Lalu
adanya hubungan timbal balik antara anggota kelompok. Jadi tuh maksudnya tuh kayak antara kamu dan kelompok itu ada feedback seperti itu. Contohnya tadi juga saat kerja sama ya, saat kerja kelompok. Jadi supaya guru memberikan nilai yang sempurna kepada kelompok kamu, jadi kamu sama kelompok kamu itu harus berdiskusi, terus memberikan ide dan bekerja sama. Selanjutnya itu ada faktor pengikat antara anggota kelompok. Jadi mesti di kelompok itu ada perbedaan, dari perbedaan suku, karakter, dan latar belakang. Tapi kelompok sosial itu selalu memiliki satu kesamaan antara anggotanya, yaitu yang tadi udah disebutin dari awal, kalau suatu kelompok itu pasti mempunyai tujuan yang sama. Contohnya itu ada paguyuban. Antar anggota paguyuban biasanya memiliki faktor pengikat, yaitu asal daerah yang sama. Lalu selanjutnya, antar anggota memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Jadi suatu kelompok itu memiliki ciri khusus yang membuatnya berbeda dengan kelompok lainnya. Nah, struktur atau ciri yang berbeda itu cukup itu ya, merupakan suatu hal yang juga yang penting dalam suatu kelompok. Misalnya itu ada peraturan di dalam kelompok. Maka anggota yang tergabung dalam kelompok sosial tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan dalam kelompok tersebut. Jadi antar anggotanya itu memiliki pola perilaku yang sama. Yang terakhir itu adalah ada bersistem dan berproses. Maksudnya tuh di sini tuh terbentuk dalam jangka waktu tertentu. Agar kelompok sosial tersebut terbentuk, bertahan dan meningkat, tentu di dalamnya tuh akan ada interaksi dan aktivitas yang dilakukan secara konsisten. Lalu selanjutnya itu ada ciri kelompok sosial. Pertama itu adanya kesadaran bersama. Jadi anggota-anggota harus saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan individu yang lebih banyak tidak dapat membentuk kelompok sosial kecuali ada kesadaran timbal balik di antara mereka. Untuk kesadaran bersama inilah yang akhirnya dianggap sebagai fitur untuk membentuk sebuah kelompok sosial di masyarakat. Lalu selanjutnya ada kepentingan bersama. Kelompok sebagian besar dibentuk untuk pemenuhan kepentingan tertentu. Individu yang membentuk kelompok harus memiliki satu atau lebih dari kepentingan dan cita-cita yang sama. Untuk mewujudkan kepentingan bersama itulah mereka bertemu. Ciri inilah yang membuat kelompok sosial selalu berasal, dimulai dan berlangsung dengan pijakan kepentingan bersama. Selanjutnya itu ada rasa kesatuan. Jadi setiap kelompok itu membutuhkan rasa persatuan dan rasa simpati untuk berkembangnya perasaan atau rasa memiliki. Para anggota kelompok sosial mengembangkan kesetiaan bersama atau perasaan simpati di antara mereka sendiri dalam segala hal karena rasa persatuan ini. Selanjutnya itu ada perasaan bersama. Perasaan bersama atau yang biasa disebut we feeling ini mengacu pada kecenderungan anggota untuk mengidentifikasi diri mereka dalam kelompok. Mereka memperlakukan anggota kelompok mereka itu sebagai teman, tetapi bisa memperlakukan anggota kelompok itu sebagai orang asing. Lalu di dalam kelompok ini juga mereka bekerja sama dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompoknya dan semuanya saling melindungi kepentingan mereka secara bersama-sama. Terus ada selanjutnya ada kesamaan perilaku. Kesamaan perilaku di sini tuh di dalam untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai kepentingan bersama, para anggota kelompok itu harus berperilaku dengan cara yang sama. Kelompok sosial dalam masyarakat mewakili perilaku kolektif yang terlihat dari perilaku para anggota dalam suatu kelompok yang kurang lebih serupa. Selanjutnya itu ada norma kelompok yang dipatuhi. Jadi setiap kelompok itu pasti punya cita-cita dan norma sendiri dan peraturan lah yang pasti setiap anggotanya itu harus mengikutinya. Jadi jika misalnya ada anggota yang menyimpang dari norma kelompok, mesti dia akan kena hukuman atau kena sanksi. Norma-norma ini misalnya itu ada dalam bentuk adat istiadat, cara-cara rakyat, tradisi, hukum, dan lain-lain. Dan peraturan atau norma ini biasanya ada yang tertulis dan tidak tertulis. Lalu selanjutnya itu ada proses terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama itu adanya dorongan untuk bertahan hidup. Salah satu kebutuhan manusia adalah dengan bersosialisasi dengan sesamanya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia untuk saling tolong-menolong,
melakukan kegiatan ekonomi saja, manusia memerlukan manusia lainnya, baik sebagai produsen, distributor, ataupun konsumen. Jadi manusia itu kan makhluk sosial ya, jadi mereka itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan manusia-manusia lainnya untuk bertahan hidup. Tadi seperti yang telah dijelaskan ya, untuk pemenuhan ekonomi saja mereka memerlukan manusia lain sebagai produsen, distributor, maupun sebagai konsumennya. Lalu selanjutnya itu ada dorongan untuk meneruskan garis keturunan. Kebutuhan lain tuh yang tidak dapat dicapai oleh diri sendiri itu tanpa adanya orang lain itu meneruskan garis keturunan ya. Untuk mempunyai seorang keturunan, pasti seseorang itu harus menikahi lawan jenisnya. Nah, dari pernikahan tersebut akan terbentuk kelompok kecil. Nah, kelompok kecil itu biasanya yang disebut dengan keluarga. Lalu yang ketiga itu ada dorongan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan seorang diri, terlebih tanpa pembagian tugas dan manajemen yang baik, tentunya sangat melelahkan. Bayangkan, misalnya dalam sebuah rumah tangga, seorang ibu harus mencari nafkah, membereskan urusan rumah tangga, mendidik anak, memasak, dan lain-lain. Dan semua itu dikerjakan sendiri. Tentu sangat melelahkan. Dan di situ tuh tidak ada efektivitas dan efisiensi pembagian tugas dalam pekerjaan tersebut, sehingga tuh pekerjaan tersebut terasa sangat berat. Jadi kalau misalnya ada pembagian, misalnya si anak membantu ibunya misalnya dalam mencuci piring dan misalnya menyapu, nah itu tuh akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam suatu pekerjaan tersebut. Selanjutnya, faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama itu ada kesamaan geologi. Geologi di sini tuh artinya itu keturunan atau ikatan darah. Misalnya itu si Putri dan si Delvi itu sama-sama berasal dari Medan, dan dia ini misalnya memiliki marga Bugis. Berarti mereka itu masuk ke dalam kelompok sosial. Karena apa? Karena mereka itu memiliki kesamaan geologis itu sama-sama berasal dari marga Bugis. Yang kedua itu ada kesamaan geografis. Di sini kesamaan geografis itu dibagi jadi dua ya. Pertama itu berdasarkan wilayah tempat tinggal saat ini dan berdasarkan wilayah asal. Berdasarkan tempat tinggal saat ini itu dia ini merujuk pada anggota yang saat ini tinggal di tempat yang sama dan berdekatan sehingga bisa saling berkomunikasi secara intens. Contohnya itu seperti kelompok pemuda RT yang tempat tinggalnya berdekatan dan sering bertemu untuk membuat suatu acara. Meskipun setiap anggotanya mungkin memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya itu, yang kedua itu berdasarkan wilayah asal. Kelompok sosial berdasarkan wilayah asal dibentuk oleh perantau dari wilayah yang sama di tempat baru untuk memudahkan komunikasi dengan orang di daerah yang sama. Contohnya, seperti ikatan mahasiswa di Jerman yang dibentuk oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Jerman. Faktor pembentuk kelompok sosial yang ketiga itu ada kesamaan kepentingan. Kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan bisa merujuk pada kesamaan hobi atau pekerjaan. Misalnya, kelompok pecinta kucing yang membentuk kelompok untuk kepentingan mencari teman dan pengetahuan seputar perawatan hewan peliharaannya. Yang keempat itu adanya kesamaan keyakinan atau agama. Kelompok sosial berdasarkan keyakinan atau agama adalah kelompok gabungan dari orang-orang dari agama yang sama untuk mempermudah aktivitas ibadah. Misalnya, seperti ikatan remaja masjid di sebuah daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.